ada 4 kali panggilan terhadap saksi atas nama Rini Mariani Sumarno. Beliau merupakan mantan Menteri BUMN di tahun 2014 dan sampai dengan 2019. Baik, di persidangan ini penuntut umum mohon kepada majelis agar keterangan saksi tersebut ya atas nama Rini M. Sumarno untuk dibacakan. Nah, kemudian dari penasihat hukum tanggapannya bagaimana? Ya, terima kasih majelis. Berdasarkan pasal 185 ayat 1 KUHP kita menegaskan secara jelas bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah apa yang saksi nyatakan di muka persidangan, di pengadilan. Dengan demikian, keterangan saksi dalam BAP hanya dapat menjadikan alat bukti keterangan apabila saksi tersebut hadir dan memberikan keterangan di persidangan ini. Satu itu. Lalu yang kedua, belajar dari pengalaman kita selama proses persidangan ini, dan kita semua menyaksikan bahwa banyak sekali perubahan-perubahan keterangan setelah di persidangan ini. Kita semua paham bagaimana proses pemeriksaan di penyidik, baik itu di kepolisian, di KPK, di kejaksaan. Mungkin nanti semua kita juga akan mengalami itu. Ketika tidak didampingi oleh penasihat hukum, kadang-kadang kita mudah diarahkan, kadang-kadang kita mudah disesuaikan dengan apa kemauan dari si penyidik tersebut. Jadi untuk dapatnya keadilan, kami secara tegas menyatakan menolak permintaan dari jaksa penuntut umum untuk membacakan itu. Karena kenapa? Jaksa ini memiliki hak untuk eksekusi. Ketika saksi tidak mau dipanggil, mereka bisa menjemput. Kenapa saksi-saksi yang lain bisa dihadirkan? Kenapa saksi ini tidak bisa dihadirkan? Kenapa saksi ini yang disumpah, yang lain tidak disumpah di waktu pemeriksaan? Ini masalah-masalah yang harus kita selesaikan agar supaya betul-betul kita dapatkan keadilan. Karena yakinlah nanti suatu saat kita akan mengalami ini. Baik itu semua kita yang ada di persidangan ini. Jadi hati-hati memanfaatkan keadilan ini. Terima kasih majelis. Baik ya, intinya kami sudah dengar, majelis sudah mendengar pendapat dari penasihat hukum terdakwa yang intinya adalah keberatan dan menolak untuk dibacakannya keterangan saksi atas nama Rini Mariani Sumarno. Namun majelis juga sampaikan, ya, tadi kan juga penasihat hukum sudah menyampaikan bahwa keterangan saksi ya, seperti tadi sudah dibacakan adalah yang disumpah. Lain dengan keterangan sumpah di persidangan, lain dengan keterangan saksi yang dibacakan. Tentunya nanti masing-masing ya untuk memberikan penilaian terhadap saksi yang dimaksud. Namun kami perlu dengar juga keterangan saksi sebagaimana termuat dalam BAP. Ya. Untuk penilaian silakan nanti disampaikan saat tanggapan dalam pledoi saudara. Kami juga sudah mendengar tadi tentunya nilainya ada lain dengan saksi yang langsung dihadirkan di persidangan. Ya. Demikian. Keberatan saudara tercatat dalam persidangan. Kalau majelis hakim berpendapat bahwa itu tetap dibacakan, lalu untuk apa kami hadir di sini? Ya, kalau silakan. Kita tidak usah itu nanti silakan dimasukkan pula dalam keberatan saudara. Intinya sudah sekian banyak saksi sudah kita periksa kan. Ini adalah saksi yang dari panggilan penuntut umum sudah 4 kali dipanggil, namun sampai dengan sekarang juga tidak hadir. Ini adalah buktinya dan sudah diterima oleh sekretaris yang bersangkutan ya. Jadi kami kembalikan lagi penuntut umum akan tetap mau dibacakan. Izin yang mulia. Setelah mendengar pendapat dari penasihat hukum. Berdasarkan pasal 162 KUHP, jika saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka keterangannya pun bisa dapat dibacakan. Itu norma di KUHP. Jika ayat 2-nya, jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah. Itulah nanti kami berikan kesempatan untuk penilaian kepada masing-masing. Pertanyaannya saksinya sudah meninggal belum sekarang? Begini penuntut umum ya, tadi kan ada alasan sah ya. Sahnya tolong dijelaskan. Intinya apa? Alasan sahnya kita tidak hadiran saksi. Pastinya bukan karena meninggal. Atau karena halangan yang sah. Kami menggunakan karena halangan sah karena kami sudah manggil dengan patut sebanyak 4. Itulah yang akan jadi debat. Bentar ya. Sebentar, penasihat hukum untuk tahan dulu. Kami juga sedang mintakan konfirmasi. Halangan yang sah di sini yang perlu kita dengar bersama. Yang dimaksud apa? Dari surat tersebut saksi ada acara keluarga di Jawa Tengah. Oke. Di surat-surat sebelumnya pun saksi sedang berada dalam luar negeri. Itulah halangannya. Silakan nanti kita tetap kembalikan ke masing-masing untuk menilai ya. Silakan di waktu yang lain aja hadirnya. Kan banyak waktu kita. Majelis begini ya. Ya, tenang dulu ya. Itulah tadi dari awal kami sampaikan. Untuk saksi yang dibacakan, masing-masing punya hak untuk menyampaikan, menilai ketidakhadiran saksi tersebut, kemudian keterangannya dibacakan. Silakan. Dibandingkan dengan keterangan saksi yang sudah hadir langsung, tentunya ya mungkin ada perbedaan nilai. Silakan, kami berikan ruang untuk itu. Ya. Itulah tujuannya majelis yang kami hormati. Kita adakan persidangan ini. Tujuannya itu. Ini yang mulia. Tadi saya belum selesai. Saya juga sebelum. Sebentar. Saya ngomong duluan. Saya belum selesai. Kita gantian ngomong. Iya. Tidak perlu berteriak-teriak di persidangan. Iya. Ya? Dikasih tahu kalau saya belum selesai. Kenapa tadi saya ngomong saya di stop? Begitu mereka ngomong tidak di stop. Sudah kami minta untuk stop dulu. Kita gantian ngomongnya. Ya. Kita juga sudah capek dengan keadilan di negara ini. Ya. Jadi sekarang tujuan kita untuk memeriksa saksi di pengadilan ini untuk kita mengelaborasi, kita mengeksaminasi apakah keterangan yang disampaikan di penyidikan benar atau tidak. Kita sama-sama, baik itu hakim, jaksa dan kami. Kalau cuma sekedar membacakan, kami menanya kepada siapa?
Apa gunanya pemeriksaan ini? Gimana cara berpikirnya? Oke, itu saja dulu ya. Kalau dilanjutkan kami rasa tidak selesai-selesai juga. Persidangan masih tetap harus berjalan. Ya. Jadi majelis, mohon tenang juga. Jadi majelis sudah mengambil sikap untuk keterangan saksi atas nama Rini M. Sumarno silakan untuk dibacakan. Nanti silakan penilaian terhadap keterangan saksi tersebut disampaikan. Ya. Intinya kami minta penuntut umum untuk langsung pada resume. Oke, terima kasih Yang Mulia. Kami akan bacakan keterangan saksi atas nama Rini Marini Sumarno. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Rini Marini. Sebentar, ini lagi dibacakan ya. Tadi kan kita sudah sama-sama. Enggak, kami belum selesai. Kalau ini tetap dibacakan, kami tidak ada gunanya hadir di sini. Baik, ini majelis intinya sudah mengambil sikap, ya. Mohon juga tenang. Majelis sudah mengambil sikap dan kami merasa adalah perlu untuk dibacakan dari permohonan penuntut umum tersebut untuk membacakan. Kalau mau dibacakan, majelis baca sendiri aja. Kami nggak usah hadir di persidangan ini. Kalau begitu, dalam pembacaan ini kami keluar. Karena dalam berita acara nanti tentunya akan tercatat atas nama keterangan saksi tersebut dibacakan. Dan tolong dicatat bahwa di persidangan kami menolak itu. Itu sudah kami dengar. Iya. Iya. Betul, otomatis itu. Ya, jadi intinya majelis bertetap pada sikap untuk mengabulkan permohonan penuntut umum untuk membacakan saksi atas nama Rini M. Sumarno. Demikian ya. Oke. Silakan saudara terdakwa di tengah. Kalau begitu kami izin keluar. Silakan nikmati keadilan yang kalian miliki. Silakan, Kami silakan. izin. Ya. Nanti pada saatnya nanti pemeriksaan ahli, mohon untuk kembali lagi. Ya. Ya. Majelis, sebelum ini dimulai, saya mau mengingatkan ya. Seringkali dalam persidangan ini tidak ada kesetaraan. Contoh kecil saja. Bagaimana Anda lihat kursi-kursinya jaksa penuntut umum itu seperti itu, kursi-kursi kami seperti ini. Kita paham betul semangat pengadilan itu, ya. Kalau kursinya tidak cukup, bagi dua dong kursinya. Oke. Ya. Lalu yang kedua, ini saya akan sampaikan kepada Ketua Pengadilan juga dan Ketua Mahkamah Agung bahwa di Pengadilan Jakarta Pusat ini banyak yang tidak beres. Kami ketika ingin menghadirkan ini harus kami kerjakan sendiri. Tidak ada bantuan teknis dari sini, ya. Sehingga untuk alat-alat untuk kepentingan persidangan tidak bisa disediakan dengan baik. Padahal alat itu ada. Ini sudah seperti kayak kasus Akan politik. menjadi pertimbangan atau catatan Ya, kami. terima kasih Majelis. Mohon pengunjung diam ya. Yang Mulia, mohon izin. Mohon para pengunjung tenang dan tertib ya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi gitu kan program Auto Record, membaca berita di balik berita dan seperti biasa kami senang sekali bisa menemani Anda. Saya Hersu Bin Arif. Dan saya Agbeta senang sekali menjumpai teman-teman off the record semuanya. Dan hari ini kita sepertinya akan mengkhususkan membahas Betul. soal apa Mas Hersu? Kasus ini udah lama ya kita lupakan, tapi menarik banget kasus Tom Lembong. Dan ini dijamin ada kaitannya dengan geng Solo lagi nih. Ya. Ini nanti banyak yang protes. Ngapain sih orang lagi ngomongin geng Solo, ngomongin yang lain-lain? Enggak, ini ngomongin Tom Lembong yang kasusnya memang menarik dan ini juga ada kaitannya dengan geng Solo, berkaitan dengan apalagi kemarin itu sempat walk out ya Mbak ya, ininya ya, pengacaranya Tom Lembong. Jadi kasus ini menarik. Oke, mainkan Mbak Agi. Iya, seperti yang tadi sudah teman-teman lihat di awal ya, kita tadi putarkan bagaimana suasana persidangan itu menjadi kisruh begitu ya, menjadi memanas begitu karena memang ini sesuatu yang agak di luar kewajaran gitu, jarang yang seperti ini. Jadi wajar kalau kemudian dari pihak Tom Lembong, kuasa hukumnya Ari Yusuf Amir itu mengajak untuk walk out saja, untuk tidak mendengarkan pembacaan BAP dari Rini Sumarno. Yang kita tahu Rini Sumarno ini adalah Menteri BUMN pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Ya, dan dia artinya sama-sama berkedudukan sebagai menteri, sebagaimana Pak Tom Lembong dan menjadi mitra strategis. Pak Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan, Rini Sumarno menjadi Menteri BUMN, gitu juga dengan Menteri Pertanian. Dan sebelumnya padahal sudah hadir juga
Pak Rahmat Gobel sebagai Hmm. Menteri Perdagangan sebelumnya, Hmm. dia bersedia hadir begitu. Hmm. Dan sementara ini Rini Sumarno 4 kali dipanggil, Hmm. tapi dia tidak hadir dengan alasan yang pernah ada alasan keluar negeri, kemudian alasan ada acara keluarga di Jawa Tengah begitu. Dia jadi bahkan sempat mendapat sindiran tadi ya dari Ari Yusuf Amir bahwa yang lainnya apa? Apakah acara keluarga melulu begitu? Apakah itu lebih penting daripada sebuah ini kan apa Mas Hersu ini Yang menyangkut nasib sesuatu yang menyangkut seseorang. kenegaraan. Iya, nah Iya. gitu ya. Dan seseorang dan kaitannya dengan kenegaraan. Ketika disampaikan di persidangan, ya. Jadi keterangan saksi itu bukan yang di BAP, tapi yang disampaikan di persidangan. Itu tentunya ada filosofinya. Kenapa? Karena di situ ada proses eksaminasi, ada proses tanya jawab di sana. Kita sama-sama tahu lah bahwa proses di penyidikan kadang-kadang orang dalam kondisi tertekan, kondisi ketakutan, nggak ada penegakan hukum, jawabnya iya-iya aja sesuai dengan keinginan penyidik. Nah tapi di persidangan dia bebas. Di situ ada jaksa, ada pengacara, ada hakim bisa bertanya. Nah jadi kalau saksi tidak dihadirkan di persidangan, hanya dibacakan, ini bahaya sekali buat keadilan kita. Oleh karena itu kami menolak tegas saksi yang dibacakan tanpa dihadirkan di persidangan, dan kami oleh karena hakim tetap memutuskan untuk dibacakan, maka kami walk out, kami izin untuk keluar, tidak ingin mendengarkan gitu. Teman, Bang, teman terkait- ya. Bang, ya saksi yang ingin dibacakan keterangannya di bawah sumpah ini adalah Ibu Rini Sumarno. Beliau adalah Menteri BUMN yang hadir dalam rapat-rapat yang menentukan apakah Pak Tom Lembong ini bersalah atau tidak. Ini saksi fakta. Nah, alasan tidak hadir itu karena ada acara keluarga. Pertanyaannya adalah, jaksa sudah manggil 4 kali. Apa keempat-empatnya semua acara keluarga? Ya kan? Nah, di sisi lain, jaksa ini kan punya kewenangan untuk menghadirkan dan punya kekuatan kemampuan untuk eksekusi menghadirkan secara paksa. Ataukah inilah yang disebut dengan perintangan penyidikan yang sesungguhnya? Ini harus tegas dong. Di sini Pak Tom Lembong mencari keadilan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi fakta. Semua saksi, Pak Rahmat Gobel aja datang kok. Kenapa Bu Rini nggak datang? 4 kali panggilan, bilangnya ada acara keluarga. Menarik ini, Ibu Rini ini kan dulu dia dikenal sebagai orang yang sangat dekat, salah satu orang percayanya Pak Jokowi, dan kemudian juga sangat dekat dengan Ibu Megawati, ya Mbak Agi ya. Dulunya, Nah, betul. dulunya, tapi kemudian kayaknya juga habis pecah kongsi, dan kemudian pada periode kedua udah nggak dipakai lagi sama Pak Jokowi. Ini pasti ada faktor karena Ibu Megawati juga tidak sepakat lagi gitu ya. Tapi dulu dia sangat powerful Mbak ini. Ya, dalam Nah, beberapa betul. proyek itu termasuk proyek kereta api cepat Cina dan sebagainya, terus sewa pesawat dari Cina juga kalau nggak salah ya pada waktu itu, atau pembelian spare part dari Cina, saya lupa persisnya. Tapi pokoknya ini powerful banget lah dia. Dan ini kalau dulu dia bos-bos BUMN tuh wah takut semua sama Bu Rini ini, bahkan banyak yang mendekat sama Bu Rini jadinya gitu. Iya, memang luar biasa Rini Suwandi ini ya. Jadi ini dia kan tumbuh di masa Pak. Rini Sumarno Mbak namanya. Maaf itu, Beda cerai dengan mohon maaf kepada Pak Suwandi. Iya. Karena saya menjadi wartawan apa namanya dari sejak Orde Baru ya. Ibu Rini Sumarno. Jadi dari sejak kita mengenalnya dulu ketika masih bernama Ibu Rini Iya, ini Suwandi nama ya. suami ya, Jadi karena memang itu nama lucu kalau suami. pakai nama suami itu begitu cerai tiba-tiba nanti namanya Kubah kan bingung kita. Makanya kita disarankan pakai itu nama bapaknya bukan nama suaminya. Kan dia bukan bin suami ya kan Iya, gitu. iya betul. Jadi dan kita pun juga cukup baik ya, cukup dekat juga dengan mantan suami Bu Yes, Rini kita ini. berapa kali Gitu. kita ketemu Beberapa ya. kali kita Ketemu, ketemu, kita ngomongin betul. nikel dan sebagainya karena beliau kan Kita pengusaha ngomongin nikel. pengusaha Jadi nikel ya. suami dari Ibu Rini ini ya, ex-husbandnya ini adalah orang yang ya kalau dalam pandangan kami ini cukup nasionalis begitu ya. Jadi dia ini adalah juga seorang pengusaha, dia memiliki tambang nikel kecil begitu ya, tidak seperti yang ini. Jadi dia memasok nikel, tambang-tambang kecil ini kemudian kan tidak bisa Wah, menjual sendiri. Mereka harus iya menjualnya dipaksa menjual ke nikel Cina, pabrik smelternya Cina harus gitu bayangin. ke penampung begitu yang dalam hal ini adalah misalnya seperti di Morowali banyak pertambangan Cina yang besar untuk apa supaya bisa
bisa dijual, mereka harus ke pertambangan yang besar tersebut. Dan Iya. kemudian pada tahun ini mungkin kita ceritakan saja sedikit, tidak apa-apa ya. Ini pada tahun 2018, 2019 beliau ini risau betul dengan keadaan pertambangan nikel yang ada di Indonesia. Beliau melihat bahwa Pak Yusuf Kala yang ketika itu mengatakan bahwa tidak boleh itu diekspor dalam keadaan mentah dan sebagainya, dan menurut pengetahuan Pak Yusuf Kala ketika itu itu tidak terjadi, tapi ternyata diam-diam tetap terjadi. Dan dia juga menjelaskan soal peran dari pengusaha-pengusaha besar dan juga penguasa ya, pejabat seperti Pak Luhut dan sebagainya. Bahkan di depan kita menghubungi seorang pengusaha yang ada di Shanghai karena kita begitu terkejut. Memang berapa Pak harganya nikel mentah itu begitu? Dikatakan hanya beberapa dolar, sementara ketika di pelabuhan Shanghai turun gitu dari kapal itu harganya menjadi segini, kemudian diolah di pabrik di Cina menjadi sekian, dan kemudian bisa dikirim kembali ke Indonesia begitu. Dan jadi Indonesia tidak bisa memanfaatkan nikel yang mentah itu, malah justru setelah diekspor ke Cina diimpor kembali ke sini begitu. Seperti Pokoknya cuman BUMN dikadalin lah kita ini ya dengan oleh pokoknya Cina. dikadalin. Jadi dari hanya beberapa dolar saja menjadi puluhan dolar ketika diekspor kembali ke sini. Padahal itu nikel kita. Bahkan seperti Krakatau Steel, BUMN kita yang strategis itu pernah diberitakan kolaps dan sebagainya pada zaman itu ya. Itu karena mereka tidak mendapatkan jatah nikel. Ya itulah kita cukup paham ya mengenai soal ex-husband yang dari Bu Rini maupun soal Bu Rini. Jadi mungkin kita berikan background dulu. Rini Sumarno ini adalah seorang pengusaha yang pada usia early 30 lah, awal-awal 30-an dia sudah menjadi CEO dari Astra, dari grup Astra. Sehingga memang moncer sekali dan mendapatkan kesempatan itu pada saat Orde Baru. Tapi ketika kemudian terjadi reformasi, ya kita tahu dia dekat dengan salah satu orang tokoh reformasi, kita tidak bahas itu, nanti menjadi ranah gosip begitu ya. Dan kemudian dia dekatlah dengan Ibu Megawati. Ini tentu sesuatu yang agak mengherankan gitu. Seseorang yang tumbuh di Orde Baru kemudian bisa langsung berubah begitu ya 180 derajat, dekat dengan orang-orang di era reformasi, dan akhirnya menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Ibu Mega. Waktu itu belum diubah ya, belum di-split gitu kementeriannya antara perindustrian dan perdagangan. Tapi setelah itu di eranya Jokowi ternyata dia meninggalkan Ibu Mega, dan ini banyak sekali yang kecewa, seperti misalnya suara-suara Masinton, seperti misalnya begitu ya. Walaupun dia tetap menjadi menterinya di era Jokowi selama 5 tahun, tapi kondisinya sudah tidak harmonis hubungannya dengan Ibu Mega. Padahal sebelumnya dia menjadi salah satu kepercayaan dari Ibu Mega. Nah, pada masa itu Kesayangan Ibu Mega juga. kesayangan, dan setelah itulah dia berubah menjadi disebut sebagai kesayangan kesayangan dari Presiden Jokowi. Ini bahkan pernah ditulis ya Mas Hersu ya oleh almarhum Derek Malangka. Ini jurnalis senior. Ini teman Mas Hersu juga, dia pernah menjadi pemimpin redaksi di RCTI ketika itu. Dan ketika menuliskan hal ini pada awal 2016, ini kemudian dia mendapatkan menjadi heboh tulisannya karena judulnya adalah Jokowi dan Rini tersandung love affair begitu. Love affair-nya pakai tanda kutip gitu. Tapi apa yang dia tuliskan di dalamnya itu memang sangat-sangat luar biasa. Kita tidak akan menjelaskan itu, tapi teman-teman masih bisa mencari antara lain ini misalnya di media Republik Merdeka Online. Ermol itu masih ada di situ. Oh ya, tanggal 27 Januari 2016 itu publish-nya. Teman-teman bisa melihat di situ bagaimana kedekatan dari Rini Sumarno dan Pak Jokowi ya. Kita nggak mau masuk wilayah gosipnya, silakan baca sendiri soal itu ya. Tapi ini sekedar background saja ya. Ya, ini makanya kita mengatakan ini ada sangkutannya juga dengan geng Solo atau keluarga Solo atau dengan Pak Jokowi. Jadi sidang ini kemudian kita menjadi bertanya-tanya, kenapa nih orang kesayangan Pak Jokowi dulu begitu ya, yang kemudian sekarang ini dipanggil untuk menjadi saksi, tapi ternyata sampai 4 kali tidak bisa hadir. Dan kemudian juga kenapa tadi kita melihat sampai Ari Yusuf Amir sampai berteriak dan dengan kemarahan seperti itu, karena memang kalau sudah 3 kali tidak hadir kan bisa dijemput, ada kewenangan itu. 2 kali Mbak, 2 kali udah nggak ya, hadir. 2 kali, yang ketiga kalinya dijemput lah ya. Dijemput paksa, dan pengadilan bisa mendatangkan secara paksa itu gitu. Kenapa enggak? Iya, Gitu. tapi ini kenapa akhirnya hakim memutuskan begitu? Yang dikecewakan ini kan hakim. Kenapa hakim akhirnya memutuskan untuk membacakan saja ya BAP ya. Ya. Betul, hanya dibacakan saja. Padahal kan ini kan sebenarnya bukan soal baca atau tidak, karena ini bisa digali ya di
jaksanya juga bisa menggali, sementara pengacara juga bisa menggali, hakim juga bisa menggali. Justru dari situ nanti Itu akan poinnya, ya betul. sebenarnya itu di situ Jar. Kalau enggak ya itu merugikan dari tersangka dalam hal ini terdakwa dalam hal ini Pak Tom Lembong ya. Karena kan bisa aja nanti Betul. biasanya di sana di pengadilan itu ketika digali kemudian dia akan membatalkan kesaksiannya, bisa seperti itu gitu. Mhm. Jadi kan Mhm. sebenarnya yang berlangsung yang menjadi pegangan hukum itu bukan dalam BAP atau bahkan kesaksian semacam itu, justru pernyataan di depan hakim itu yang jadi bisa jadi patokan hukum. Kalau begini kan akan dirugikan nanti para terdakwa kalau tidak bisa digali lagi. Pak Tom, ini terkait dengan hari ini kan pengacara atau kuasa hukumnya warning seperti apa? Jadi ada kejadian yang sangat tidak lazim ya, sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu penuntut menghadirkan bukan saksi, tapi berita acara pemeriksaan saksi. Ya, jadi kesaksian tertulis yang menurut penuntut sudah disumpah, yaitu dari Menteri BUMN saat itu, Ibu Rini Sumarno ya. Dan ya ini sangat-sangat tidak lazim karena kan aturan sebetulnya saksi harus hadir secara fisik sehingga keterangannya bisa kita eksaminasi silang, ya, kita bisa pertanyakan dan tentunya kalau tidak sesuai fakta bisa kita patahkan di dalam proses persidangan. Ya. Jadi ini seperti ngedrop bom secara sepihak tanpa kami diberikan kesempatan untuk mengeksaminasi silang saksi atas klaim-klaim saksi tersebut gitu ya. Jadi misalnya ya dalam kesaksian tertulis yang disampaikan oleh penuntut tadi ya dikatakan oleh Menteri BUMN Ibu Rini bahwa saya tidak pernah berkoordinasi dengan beliau ya, mengenai kerjasama para BUMN dalam hal ini PPI dengan industri gula swasta. Ya. Dan bahkan dalam kesaksian tertulis disampaikan bahwa seharusnya kerjasama dengan industri gula swasta itu tidak diperbolehkan. Ya. Tapi faktanya ada konferensi pers di bulan Mei 2016 di mana saksi yang sama, Ibu Menteri BUMN saat itu yaitu Ibu Rini Sumarno justru mengajak industri gula swasta untuk ikut kerjasama. Ya. Kalau tidak salah ingat, kata-kata beliau kira-kira ya tolong industri swasta gula membantu. Ya, karena meskipun kami BUMN diberikan penugasan untuk bantu stabilisasi harga dan stok gula, kami ini hanya 30% ya dari industri gula nasional ya, sementara industri gula swasta itu sangat besar sekali ya. Jadi justru kelihatan dari situ bahwa Ibu Menteri BUMN saat itu ya di bulan Mei 2016 bukan hanya mengetahui, tapi bahkan mendukung dan bahkan minta tolong ke industri gula swasta nasional ya untuk ikut bantu menstabilkan stok, menstabilkan harga gula nasional ya. Nah, dengan saksi tidak dihadirkan secara fisik ya kita cuma bisa menanggapi ya mematahkan yang dibacakan oleh penuntut tadi ya menggunakan keterangan-keterangan saksi dari sidang-sidang sebelumnya dan fakta publik seperti konferensi pers Ibu Rini di bulan Mei 2016 ya yang mengkontradiksi ya klaim-klaim yang dibacakan oleh penuntut dari yang katanya adalah kesaksian tertulis yang sudah disumpah. Ya. Jadi, cuman begini, ya kami tidak diberikan pilihan. Majelis Hakim mengkabulkan permohonan penuntut untuk melakukan tindakan sangat tidak lazim ini. Ya. Kami hanya minta perlakuan yang setara. Ya, jadi kalau penuntut diperbolehkan mendatangkan kesaksian-kesaksian tertulis yang katanya disumpah, ya kan? Dan katanya saksinya berhalangan dan alasan berhalangan itu sah ya kami diberikan kesempatan yang sama ya. Lucunya juga apa alasan saksi Ibu Menteri BUMN saat itu Ibu Rini berhalangan hadir adalah sedang ada acara keluarga di Jawa Tengah
sehingga tidak bisa hadir pada persidangan hari ini. Ya, ini acara keluarga di Jawa Tengah di hari kerja, ya kan? Ya, kalau majelis hakim mengabulkan, sekali lagi kami hanya minta perlakuannya sama. Kalau begitu, kami juga boleh memasukkan ya pembacaan kesaksian tertulis oleh saksi-saksi ya tanpa batas tentunya, karena kelihatannya tidak ada batasan bagi penuntut, maka juga kami minta tidak ada pembatasan bagi terdakwa, ya kan? Dengan standar yang sama. Jadi kalau saksi kami ya juga berhalangan hadir karena ada acara keluarga entah di mana Jawa Tengah, ya apalagi di daerah yang lebih jauh daripada Jawa Tengah, ya kami boleh menghadirkan secara sepihak tanpa penuntut dapat mengeksaminasi silang saksi tersebut. Ya, kami hanya akan mendatangkan keterangan tertulis yang akan kami bacakan dalam persidangan dan simetris atau sama dengan tanggung jawab dan kewajiban saya agar penuntut juga langsung menanggapi, langsung menjawab, langsung menanggapi keterangan tertulis saksi kami pada saat itu ya. Jadi kami hanya minta perlakuan yang sama. Ya, pasti sangat-sangat dirugikan Mas Hersut. Coba kita melihat kesaksian para saksi pada sidang soal judol, begitu. Itu kan Ya. banyak sekali yang kemudian terungkap dan kemudian ditambahi kesaksiannya karena mereka merasa aman begitu ya di situ Ya. mereka ada pembelanya, ada kuasa hukumnya. Seringkali dalam pemeriksaan tidak didampingi oleh Ya. kuasa Anda hukum. ngingetin judul nih kok sampai sekarang hakimnya nggak menetapkan juga jadi tersangka sih. Oke, itu lain soal, tapi itu penting loh kesaksian di depan hakim Penting. gitu ya. Betul, dan itulah makanya kemudian seperti kata Mas Hersu, di situ bisa digali, bahkan digalinya itu kadang-kadang sampai sangat-sangat detil begitu, sehingga baru fakta persidangan itu muncul pada saat itu, yang tadinya tidak muncul, yang kalau si saksi ini tidak ditampilkan, maka apa yang dia katakan di depan penyidik, ya sudah hanya sekedar itu saja. Nah, inilah yang kemudian dirasa menjadi suatu ketidakadilan begitu, dan juga ada ketentuan. Jaksa ini kan mengatakan, Mas Hersu ya, mengatakan bahwa kalau seandainya saksi meninggal dunia maka tidak perlu hadir. Kalau seandainya saksi ini memang ada keperluan lain begitu yang dianggap sah lah keperluan itu, maka juga tidak perlu dihadirkan. Langsung di tackle begitu oleh Ari Yusuf Amir dengan mengatakan, apakah Ibu Rini Sumarno itu meninggal dunia gitu. Kalau ini apakah dia keperluannya itu lebih penting daripada soal ini begitu. Jadi kita juga melihat ya, dari pengunjung sidang pun, dari mereka teriak-teriak begitu. Mereka sepertinya sudah tidak sabar melihat situasi yang tidak adil tersebut begitu. Jadi ini sidang ini saya rasa memang sebelumnya misalnya seperti Rahmat Gobel itu kan juga menteri, mantan menteri, dan dia juga pengusaha juga. Mau lebih Artinya sibuk ya, bukan masih sibuk banget dia. sibuk sekali Mas Dan Hersu, karena saya bukannya tahu dia di persis. MPR juga sekarang ya? Enggak lagi ya? Di Di DPD ya DPD. kalau tidak salah. Oh, DPD, oke. betul. Dan saya memiliki teman yang bekerja untuk Rahmat Gobel, dan beberapa kali kita melakukan pertemuan gitu. Pertemuan bukan tentang Rahmat Gobel ya, tapi kita memang sebagai teman saja pada hari Sabtu, pada hari Minggu. Itu begitu sibuknya begitu karena dia harus melayani Rahmat Gobel yang sangat-sangat mobile sekali. Tapi toh dia bisa hadir di persidangan begitu, sesama mantan menteri dan sesama pengusaha besar dalam hal ini. Jadi memang ini agak aneh ketidakhadiran dari Rini Sumarno setelah mendapatkan 4 panggilan ini. Ada apa ya di balik ini? Apakah ada sesuatu yang membuat dia tidak dibolehkan hadir di situ? Ada sesuatu yang takut untuk digali oleh Ari Yusuf Amir dan kawan-kawan begitu? Karena kalau kita melihat mereka-mereka yang hadir begitu, ada yang dari saksi dari Kementerian Perindustrian, itu pejabatnya yang hadir. Ini sidang-sidang yang lalu ya. Kemudian pejabat dari Kementerian Perdagangan begitu. Dan mereka juga ketika kita bisa melihat, kalau kita memutar lagi persidangannya itu ada di YouTube, mereka memang digali sedemikian rupa Mas Hersu, sehingga kemudian sejauh ini sebagian besar ya, mungkin sekitar 90% itu memang cenderung untuk menguntungkan posisi dari Lembong. Tom Lembong Ya, ya. begitu. Ya. Ya.
Dan kenapa ini penting juga? Kata Anda sejak awal tadi mengingatkan bahwa dia punya kedekatan dengan Pak Jokowi, karena sejak awal kasus ini juga dikait-kaitkan dengan kemungkinan ada dalam politik dari Pak Jokowi. Kan itu yang berkaitan dengan Anies Baswedan. Itu kan sebenarnya kenapa Mhm. orang jadi penasaran, ada apa sih? Kenapa yang kok terjadi seperti ini? Apalagi ini orang yang dikenal dekat dengan Pak Jokowi, kan begitu? Mhm, mhm. Iya betul karena memang ini akhirnya Tom Lembong ini merapatnya kepada Anies Baswedan tidak lagi Hmm. sebagai orangnya Pak Jokowi begitu kan Hmm. bahkan dia dengan seringkali Tom Lembong ini kan terlihat dalam situasi politik itu dia seling berbicara apa adanya begitu ya Hmm. dianggap tidak strategis tapi lucu begitu Ya jadi lugu seperti ya, ada misalnya lugu lah ya, pidato nggak lugu politis gitu ya. Hmm. tidak politis apa adanya gitu tapi banyak sekali ini anak muda yang menyukai dirinya jadi seperti misalnya dia mengatakan soal pidato Pak Jokowi begitu ya Hmm. tentang Thanos tentang apa Mas Irsu The yang winter is suka bilang coming. unicorn. eh, the winter is coming dan Iya, the sebagainya. winter is coming gitu soal unicorn itu kan Hmm. istilahnya yang tentu saja Pak Jokowi mungkin tidak tahu tapi Hmm. kemudian dimasukkan konteks itu di dalam pidatonya begitu sambil tertawa dia bercerita sebenarnya hanya menceritakan apa namanya pidatonya saja tapi Ya, kemudian dari situ kita tahulah kapasitas dari Pak Jokowi jadi memang ini menjadi sesuatu yang apa duri dalam daging ya mungkin ya apalagi mengingat 2029 ini Tom Lembong, kalau kita melihat persahabatannya dengan Anies, ini sepertinya akan tetap menjadi kawan dekat begitu, akan tetap mendukung Anies kalau seandainya misalnya maju nantinya begitu. Jadi tergantung ini vonisnya, salah Mbak. satu, Tergantung vonisnya. iya. Ya. Hmm. eh, kalau banyak sekali pengamat yang mengatakan Mas Efsu, kira-kira vonis dari Tom Lembong bagaimana ya? Ya, kalau lihat Kerugian ininya negara tidak bebas. didapati. Iya, bebas Iya, kalau lihat itu. langsung bebas kalau seandainya nantinya ada vonis apa begitu biasa dimungkinkan untuk langsung bebas karena apa kerugian negara tidak didapati, Mbak. Cuma apa berupa perkiraan kerugian negaranya ada 400 miliar dan nilainya pun mohon maaf itu kecil dibandingkan apa misalnya Eh, dikatakan korupsi-korupsi yang lain yang ya, memang jelas korupsi dan tumpukannya ada sekarang kerugiannya ada 11 begitu. triliun yang sekarang CPO itu kan. Yang duitnya numpuk sampai Dan kepala itu penyidiknya kalah tinggi gitu. iya, dan itu yang ditampilkan hanya 2 triliun ternyata Mas Hersu. Oh gitu. Bukan, iya, Itu karena bukan 11 triliun iya, itu. bukan, itu hanya Oh. 2 triliun saja Oh. karena faktor keamanan begitu Hmm. dikatakannya demikian dan itu menjadi apa ya ya tertawalah teman-teman pers yang ada di situ ya 2 triliun saja udah segini nih begitu kan Lebih penuh itu yang ya namanya. kayaknya lebih gede dari rumah 14 meter yang diusulkan oleh James Riyadi yang mau dibangun oleh ARA itu. Waduh, waduh, itu sekarang sedang ada pamerannya ya. Itu Hmm. dikatakan nyimpang dikit. Ada pameran yang dikatakan sebagai wah itu rumah marmut. Saya juga melihatnya. Bagaimana rumah sekecil itu dihuni udah oleh 4 orang. Hmm. Nanti akan menjadi perumahan itu akan menjadi kumuh. Dan kita Iya. tahu. Jadi di mana yang adanya rumah seperti itu, misalnya seperti di pinggir rel, walaupun ditata seperti apapun, itu pasti akan nantinya Nggak menjadi bisa. kumuh. Kita bayangkan jemuran ada di mana, tempat cuci ada di mana, apa dan sebagainya ruang duduk-duduk ada di mana. Tidak mungkin mereka berempat duduk di apa namanya ruang tamu yang sangat kecil. Ya, Pasti mereka keluar ya. apa dan sebagainya. Oke, Oke, balik lagi Mbak. Balik lagi Mbak Agi. balik lagi. Ya. Oke. Iya ya, terhadap ini Mas Ersu, terhadap kondisi ini ya, kita Hmm. mendapat kabar bahwa tim kuasa hukum dari Tom Lembong itu akan melaporkan ke KY Komisi Yudisial, Hmm. yaitu ya tentunya eh, melaporkan keputusan hakim di dalam sidang tersebut ya yang akhirnya membuat mereka walk out dan tapi kita ingat pada tanggal 12 Desember Hmm. 2024 ya Hmm. pokoknya minggu kedua Desember lah ketika itu mereka juga melaporkan pra peradilan dari Tom Lembong ini yang ditolak tentu saja pra peradilannya itu ke KY juga yaitu atas ketidakprofesionalan hakim jadi kalau ini dilaporkan maka sudah 2 kali dan ketika itu mereka meminta kepada KY agar sidang pokok, yaitu sidang pokoknya ini bukan peradilan itu supaya diawasi secara ketat gitu. Bagaimana supaya hakim profesional dan juga adil Yes. gitu. Oke, di luar atau kita hari ini cuma mau ngomongin Tom Lembong aja ya, atau ada yang lainnya? Iya, kita hanya ngomongin Ngomongin Tom Tom Lembong Lembong saja ya, ya Mas ya, Herfi ya. kayaknya ya Oke. dan hubungannya dengan yang lainnya. Hmm. Sebenarnya pengen ngomongin yang lain tapi nanti teman-teman apa apa namanya teman-teman bukan teman-teman
setia off the record biasanya kan ada saja dari yang pro Jokowi atau mungkin bahkan relawan Jokowi begitu ya, yang kemudian ikut berkomentar Bagus begitu. dong. Selamat datang. Iya, sebenarnya kita menantikan itu loh, betul Iya. Mas Hersu. Karena Supaya mereka nggak hidup dalam echo chamber, kan gitu ya. iya, sebenarnya mereka nggak hidup dalam echo chamber dan seperti saya, misalnya saya memfollow akunnya Pak Jokowi, memfollow akun Ibu Mega, memfollow akun semuanya begitu kan, akun Anies juga saya follow begitu. Kita untuk melihat apa sih suara mereka dan kemudian apa kejadian-kejadian begitu Ya. yang Akunnya Gibran sama Bobi udah follow belum? oh sudah Oh, sudah sudah. pasti itu, iya. Di Oke. semua ya, Ya. Instagram, YouTube Ya. dan sebagainya. Oke, Mbak Agi, kita akhiri perbincangan kita ya. Sampai ketemu lagi insya Betul. Allah besok. Tetap semangat. Kayaknya hari ini makin asik aja ya. Ya. Iya, iya, iya. Dan semoga keadilan terwujud, Mas Hersu ya. Pelan-pelan. Ya. Teman-teman sering sekali marah-marah, apa sih seperti ini begitu. Tapi ya kita lihat pelan-pelan, teman-teman. Yuk, sampai ketemu lagi. Saya Hersu Benarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman semua. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.